Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Khalaq karya Imam Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kajian ini di halaman yang ke-22 halaman 22 tentang muru'ah. Nah, orang bahasa Indonesianya marwah, muru'ah. Muru'ah ini adalah menjaga harga diri. Assalamualaikum. Muru'ah, ya. Muru'ah ini menjaga harga diri. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang muru'ah. Halaman 22 bab tentang muru'ah. Kalau orang Indonesia bilangnya marwah, ya. Muru'ah, menjaga harga diri. Ia sifatun tad'u ila tamassuki bimakaril akhlak. Ya, permulaan, ya, maksudnya sifat muru'ah ini mengajak untuk kita berpegang kepada akhlak-akhlak yang mulia. Di sifat muru'ah ini sifat yang mengajak kita berpegang kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa sababuha, penyebab muru'ah ini ulul himmah, ya, tingginya keinginan, ya, tingginya cita-cita. Ini penting, ya. Beda antara orangnya mimpi dengan himmah, ya. Himmah dengan cita-cita. Dalam kitab Syiar Al-Alamin An-Nubala karya Imam Al-Hafidh Ad-Dhahabi, Samsuddin Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, beliau menukil tentang kisah, ya. Kisah di dalam Syiar Al-Alamin Nubala ini Imam Ad-Dhahabi menceritakan tentang kisah 4 orang pemuda. Satu adalah anaknya sahabat mulia Umar ibnu Khattab, menceritakan tentang, ya, semangat, ya, cita-cita, keinginan, ya, himmah. 4 orang pemuda. Satu adalah anak sahabat mulia Umar ibnu Khattab, yaitu Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar, ya. Bentuk waroknya Umar ibnu Khattab kepada keluarganya, Abdullah bin Umar ini dibedakan dengan para sahabat lain. Jadi para muhajirin itu, orang yang hijrah ke Mekah, ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, di zaman Umar bin Khattab mendapatkan kompensasi tahunan, Pak. Semua yang hijrah dapat kompensasi, termasuk Abdullah bin Umar, anaknya. Tapi beda dengan yang lain. Yang lain kompensasinya mungkin 1000 dinar. Abdullah bin Umar coba diberi 500. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Umar, kenapa engkau bedakan Abdullah bin Umar?" Karena Abdullah bin Umar itu bisa hijrah ke Madinah itu karena yang bawa adalah bapaknya, dapatnya separuh. Dapat separuh dari kompensasi yang diberikan Umar kepada para muhajirin yang hijrah ke Madinah. Maka di sini ada 4 orang pemuda. Satu Abdullah bin Umar. Yang ketiga ini adalah anaknya Jubair ibnu Awam, ya, Jubair. Sahabat mulia Jubair ibnu Awam ini sahabat mulia yang terbunuh dalam peristiwa Jamal, ya. Perang Jamal ini terjadi di tahun 38 Hijriah, ya. Di tahun 36 Hijriah, karena Utsman bin Affan itu meninggal di bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, dibunuh dengan cara yang dolim, ya. Dibunuh dengan cara dolim, ya. Di rumahnya dibunuh dengan cara dolim. Maka kenapa Utsman bin Affan ini bisa dibunuh dengan cara dolim?
Karena Utsman ini orangnya adalah orang yang penyantun, orang yang sabar. Tatkala beliau didemo, ya, didemo oleh warga Mesir, warga Kufah, warga Basrah yang menganggap Utsman bin Affan ini nepotisme dalam pengelolaan kekuasaannya, karena yang memimpin Mesir ya, saudara persusuannya Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, yang menguasai Syam ya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Masih dalam satu rumpun, karena Utsman itu nasabnya Utsman bin Affan bin Umayyah ya, terus bin siapa? Bin Abdul Syam ya, kemudian bin Abdul Manaf. Ketemu dengan Nabi itu di bin Abdul Manaf. Itu Bani Abdul Syam atau Bani Umayyah ya. Kalau Nabi Bani Hashim, kalau Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Ketemu di kakek Abdul Manaf itu dengan Utsman dan Muawiyah ya. Ini Bani Umayyah. Utsman ini yang di Irak sama saudaranya. Saya tanya, boleh tidak Pak mengangkat pemimpin itu saudara Pak? Boleh Pak? Boleh, asal punya kapasitas ya. Asal punya apa? Kapasitas dan profesional boleh. Dan semua yang tunjuk itu punya kapasitas. Muawiyah diangkat sejak zaman Umar bin Khattab ya. Jadi gubernur 20 tahun ya, panjang ya. Terus Abdullah bin Sa'ad bin Sarah yang dulu taris Nabi, kemudian murtad, kemudian mau dihukum mati Nabi, dimintakan ampunan Utsman, kemudian setelah itu baik Islamnya ya. Baik Islamnya. Menguasai hampir seluruh Afrika Utara ya. Perluasannya di Yaman. Abdullah bin Sa'ad bin Sarah menguasai hampir sampai Maroko ya. Kalau zaman Umar kan sampai Mesir ya. Itu dilanjutkan dari Libya, Tunisia sampai Maroko. Dari Maroko nanti kaum muslimin menguasai Andalusia, jadi Spanyol dan Portugal sekitar 789 tahun. Bulan 2 Januari. Bulan 2 Januari itu bulan jatuhnya Granada, kerajaan terakhir yang ada di Andalusia. Demi Allah, ternyata Andalusia itu kalah dengan kerajaan Kastil yang dipimpin oleh Isabella dan kerajaan Aragon yang dipimpin oleh Ferdinand. Jadi Ferdinand dan Isabella itu selalu bermusuhan. Ketika melawan kaum muslimin mereka bersatu. Tapi kaum muslimin tidak bersatu. Yang di Granada itu antara paman dan keponakan, karena rajanya adalah keponakannya memberontak ya. Jadi dibantu ya oleh raja Spanyol, ada raja Aragon dan Kastil. Itu kerajaan terakhir kaum muslimin, yaitu di Granada. Ibu kotanya di Hamrok. Anda untuk melihat Masjid Al-Hamrok itu yang sekarang menjadi gereja katedral itu luas dalamnya itu 5.000 meter Pak. Bayangkan ya, masjidnya itu luasnya itu setengah hektar. Setengah hektar itu dalamnya loh Pak. Belum Islamnya, sekarang jadi katedral itu ya di Hamrok, Masjid Al-Hamrok yang ada di Granada ya. Tanggal 2 Januari itulah tanggal jatuhnya kerajaan terakhir yang ada di Konstantin. Itu kunci Granada diberikan kepada Isabella dan Ferdinand dengan kompensasi, dengan kesepakatan ya, dengan tidak boleh ada pembantaian dan pemaksaan agama. Ternyata berbeda ya. Mereka berkhianat terhadap perjanjian ya. Wallahi demi Allah, kekalahan kaum muslimin di Spanyol bukan karena kuatnya Aragon dan kuatnya kerajaan Kastil, tapi karena kaum muslimin itu hubbu dunia ya, cinta dengan dunia dan takut mati ya. Ini penyakit yang luar biasa. Maka oleh kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu menempatkan orang-orang keluarganya menjadi pemimpin ini sesuai dengan kapasitas. Dan zaman keemasan Khulafaur Rasyidin itu zamannya Utsman. Di zaman Umar belum pernah kaum muslimin membuat armada laut sampai pulau Sisilia yang sekarang masuk negara Italia.
jatuh ke tangan kaum muslimin. Sampai kaum muslimin menguasai di belakang sungai Jihun di Cina sana ya. Sampai Hindia, sampai Armenia, Azerbaijan, Asia Tengah ya, sampai sebagian penguasa ya, bagian kekuasaan Rusia. Masya Allah. Zaman keemasan kaum muslimin itu zamannya Utsman. Itu 6 tahun, kan Utsman 12 tahun Pak. 6 tahun pertama adalah zaman keemasan. Tapi 6 tahun kemudian zaman fitnah. Banyak orang yang mengerong-ngerong kekuasaan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah, membuat konspirasi. Maka Utsman dituduh nepotisme. Mereka menuntut bahwa gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Sarah untuk dilengserkan. Jadi demonya itu di mana Pak? Di Madinah ibu kotanya. Dan demonya beda dengan zaman Pak Jokowi. Demonya nggak pedang, nggak besi ya. Itu oleh Utsman didiamkan Pak. Hari ini demo nggak berarti ya cekal ya. Dan Utsman itu memberantas para pendemo itu gampang. Ya. Tapi Utsman mengatakan tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kota suci Madinah. Ya. Dan waktu itu kaum muslimin ketika Utsman terbunuh itu di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu para sahabat kosong di Madinah. Banyak yang melakukan ibadah haji ya di Mekah. Dan sebagian para sahabat tersebar di front-front jihad. Ya. Di Madinah itu sedikit di kalangan para sahabat yang masih ada. Mereka tersebar di front-front pertempuran untuk melanjutkan perluasan daerah kaum muslimin. Maka di kesempatan inilah yang dipakai oleh para pemberontak untuk membunuh Utsman bin Affan. Maka beliau terbunuh dengan cara yang dolim, padahal dijaga oleh anak-anak sahabat ya. Ada Hasan, Husain, ya, Muhammad bin Tulha ya, berjaga. Ternyata mereka lewat atap ya, membunuh Utsman bin Affan. Sebelum Utsman terbunuh itu, seorang Yahudi yang masuk Islam yang bagus namanya Abdullah bin Salam itu masuk ke tempatnya Utsman. Dia minta pada Utsman, ya Utsman, saya akan tolong Anda ya dari pengepungan itu. Tapi karena Utsman mengatakan saya tadi pagi bermimpi ketemu Nabi, ya, bermimpi ketemu Nabi dan Nabi memberikan 2 tawaran. Ya Utsman, maukah saya selamatkan atau engkau mau berbuka dengan saya nanti ya di surga. Ternyata Utsman memilih karena waktu itu beliau puasa berbuka dengan Allah, dengan Nabinya di surga. Utsman ya kepung. Kenapa dikepung? Seharusnya Utsman itu sudah selesai masalahnya Pak. Jadi Utsman itu sudah pidato di depan para pendemo, tuntutannya diterima. Yaitu siapa namanya? Abdullah bin Sa'ad itu dilengserkan, diganti Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar ya, dari istri yang namanya Asma binti Uwais ya, dulu istrinya Ja'far bin Abdul Muthalib. Tuntutan itu sudah diterima, akhirnya mereka pulang Pak. Di tengah jalan ternyata orang munafik itu pinter ya, membuat konspirasi, yaitu tatkala mereka pulang ternyata mereka menangkap seorang yang membawa surat. Ternyata dalam surat itu yang tanda tangan Utsman ya, yang mau ceritanya stempelnya itu stempel negara Pak. Dalam surat itu nanti orang-orang yang memberontak ini, yang demo ini, kalau sampai ke negaranya, ke Mesir, ke Irak, tangkap dan dihukum ya. Padahal Utsman tidak pernah membuat soal itu. Jadi mereka itu menyuri stempel kekhilafahan ya. Akhirnya mereka itu termakan berita hoax ya. Dianggap Utsman itu berkhianat, menyelisih janji. Maka ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini bahwa di sini saya terangkan bahwa Zubair ibnu Awwam itu meninggal dalam peristiwa Jamal. Perang Jamal itu terjadi kenapa? Perang Jamal itu terjadi ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar Utsman terbunuh dengan cara dolim. Waktu itu Aisyah masih berada di Mekah menunaikan ibadah haji. Aisyah pidato Pak, memberikan semangat para sahabat untuk menuntut darah Utsman. Dan para sahabat paham, para pemberontak itu berada di Irak.
Maka Utsman bin Aisyah dan Zubair dan Tolha bin Ubaidillah berangkat ke negeri Irak untuk mencari para pembunuh Utsman. Oleh gubernur Irak yaitu Utsman bin Kumais dikatakan jangan masuk Irak ya. Sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib datang, karena pengganti Utsman adalah Ali. Ya. Jadi Ali itu berangkat dari Madinah, Pak. Ini ibu kotanya Madinah. Kalau Aisyah itu memberontak dengan Ali, pasti yang diserang Madinah, Pak. Artinya Ali datang ya bersama 100.000 pasukan, mengirim Mikdad bin Aswad sebagai jurunding. Tapi ternyata akhirnya sepakat nanti kita akan melawan orang-orang yang membunuh Utsman. Maka orang-orang yang menjadi aktor pembunuh Utsman yang ada di Irak itu, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka bermusyawarah bagaimana caranya ini tidak bisa damai. Maka di pagi hari itu pasukan para pemberontak itu menyerang kemahnya pasukannya Jamal, pasukan kemahnya Ali, Aisyah radhiyallahu anha ya. Diserang, yang namanya diserang itu pasti ada korban, ada yang terbunuh, ada yang terluka. Habis nyerang, mereka lari masuk ke dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kan yang namanya orang diserang itu pasti ada korban. Api fitnah itu membesar. Para sahabat menahan untuk tidak berperang tidak mungkin. Yang namanya terbunuh itu pasti punya keluarga. Keluarganya pasti tidak terima ya. Maka meletuslah perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha ya, dan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan tertawanya Aisyah kemudian oleh Ali dikembalikan ke Madinah, dan terbunuhnya para sahabat mulia termasuk Zubair ibnu Awam. Ketika pembunuh Zubair itu mendatangi Ali bin Abi Thalib, namanya Ibnu Jurmus ya. Dia bisa membunuh Zubair dengan bangganya itu ya. Dia datang ke tempatnya Ali bin Abi Thalib untuk biar bisa mendapatkan kompensasi, mendapatkan pujian, mendapatkan pangkat. Maka ketika Ali melihat pedangnya Zubair itu, apa kata Ali? Inilah pedang yang dulu dipakai oleh Zubair untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara Zubair, Ali, Nabi itu sepupu. Zubair itu anaknya bibitnya Nabi, ya? Itu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Sedangkan Ali itu kan anak dari pakdenya Nabi, ya, sepupu ini bertiga ini, Nabi, Zubair dan Ali. Maka Zubair itu menangis, Ali itu menangis melihat pedangnya Zubair ya. Ya, kemudian beliau mengatakan semoga laknat Allah bagi orang yang membunuh hawarinya Rasul ya. Maka orang itu yang membunuh Zubair itu akhirnya mati bunuh diri ya. Nah, karena besarnya dosanya. Dan Ali bin Abi Thalib ketika berjalan melihat para yang terbunuh, dia lihat di sana ada Muhammad bin Tolha yang mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Dilihat di sampingnya Muhammad bin Tolha itu bapaknya Tolha bin Ubaidillah, yang Rasul pernah mengatakan Tolha itu adalah Syahidun Hayyun, seorang sahabat yang syahid tapi masih hidup ya. Dalam perang Uhud dia membela Rasul SAW, menjadi tameng hidupnya ya. Dan Al-Jawad orang yang sangat pemurah. Maka Ali itu bertambah sedih. Sampai Ali berkata kepada anaknya Hasan bin Ali, "Ya Hasan, alangkah baiknya kalau saya itu mati 20 tahun sebelum peristiwa ini, tidak menyaksikan peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Ali bin Abi Thalib, yaitu perang Jamal, kemudian diusul dengan perang saudara, yaitu perang Siffin, yaitu Makkah dari para orang-orang yang berbuat skenario dalam menghancurkan Islam ya. Maka Masya Allah, maka Zubair bin Awam gugur dalam perang Jamal ya. Saya ceritakan 3 orang anak Zubair itu adalah siapa? Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan yang satu adalah Urwah bin Zubair. Maka berempat pemuda ini ngobrol di Hijr Ismail. Hijr Ismail kan yang setengah lingkaran ya, bangunan setengah lingkaran yang ada di depan Ka'bah, yang dulu dalam Ka'bah Pak ya. Karena Ka'bah itu pernah roboh, pernah terbakar oleh orang-orang Arab, dikeluarkan. Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu yang bangun adalah Nabi Ismail ya, Hijr Ismail ya. Hari ini jangan ngobrol di Hijr Ismail, insya Allah nggak bisa ya.
Mana sholatnya angel, mana ngobrol. Dulu gue ngobrol di Hijr Ismail gampang. Ternyata mereka tuh ngobrol dan akhirnya dimulai dari kata tamannau, mari kita berangan-angan. Karena berdoa di dalam Hijr Ismail ini doanya mustajab. Ya, tamannau, mari kita berangan-angan. Maka dimulai dari Abdullah bin Jubair. Uridu khilafah. Saya ingin jadi khalifah. Ya. Yang pertama, Abdullah bin Jubair ingin jadi apa? Khalifah. Kemudian adiknya Mus'ab bin Jubair, uridu imra'atul Iraq. Saya ingin menjadi penguasa Irak. Wa zawad ma'a Aisyah binti Tulhah wa Sukainah binti Husain. Dan saya ingin menikahi Aisyah binti Tulhah, seorang wanita yang cantik, yang alim ya. Yang kedua Sukainah, itu cicit Nabi, anaknya Husain bin Ali ya, dan menikahi Sukainah binti Husain. Wah, itu Masya Allah ya, langsung jalur loro ya. Tamana berangan-angan ya, namanya berangan-angan boleh gratis. Gratis tamana berangan-angan di depan Ka'bah di Hijr Ismail ya, 4 orang pemuda ini. Yang keempat itu adiknya Urwah. Uridu, kata dia, beliau ingin, apa yang diinginkan Urwah bin Jubair? Beliau mengatakan, saya ingin ya orang mengambil ilmu dari saya. Ya. Beliau ingin menjadi seorang alim ya, jadi seorang ulama, ya. Orang mengambil ilmu dengan beliau. Yang keempat Abdullah bin Umar. Uridu ayyaghfirallahu li. Saya ingin Allah mengampuni dosa. Ternyata doa mereka ini Allah kabulkan. Abdullah bin Jubair ya menjadi seorang khalifah ya. 9 tahun ya. 9 tahun kecuali Sam. Sana Sam waktu itu dikuasai Yazid bin Muawiyah. Yaitu Hijaz, Madinah, Mekah sampai Yaman, Irak itu di bawah Abdullah bin Jubair. Walaupun akhirnya Abdullah Jubair terbunuh di dekat tempat dia berangan-angan, dibunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dalam penaklukan kota Mekah ya. Sampai kiswahnya Ka'bah terbakar ya, terkena majanik ya. Yang kedua Mus'ab bin Jubair ya. Akhirnya dia menjadi penguasa Irak di bawah kakaknya ya. Dan menikahi 2 orang wanita. Wah, Masya Allah ini keinginannya terkabulkan Pak Sohibul ya. Jadi dengan besok bisa dungo di depan Hijr Ismail ya. Di dalam Hijr Ismail ini menikahi 2 orang wanita, yaitu Aisyah binti Tulhah dan Sukainah binti Husain. Wah, yang binti Husain ya. Yang ketiga ya, Urwah bin Jubair. Uridu ya akhoda ani ilmu. Saya ingin manusia itu mengambil ilmu dari saya ya. Beliau menjadi seorang ulama. Kalau jangan cari hadis banyak yang diriwayatkan dari Urwah. Dari mana Urwah belajar ilmu? Dari bibitnya Aisyah radhiyallahu anha ya. Karena ibunya siapa? Urwah ini, ibunya Abdullah bin Jubair, Mus'ab bin Jubair itu kakaknya Aisyah. Namanya Asma binti Abu Bakar ya. Seperti keponakannya Aisyah itu adalah Urwah bin Jubair ya. Yang keempat adalah Abdullah bin Umar yang mengatakan uridu ayyaghfirallahu li. Saya ingin Allah mengampuni dosaku. Ini yang enggak kelihatan, Pak. Tapi Imam Dhahabi berkomentar, Allah mengampuni dosa Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Umar. Ini Masya Allah, 4 orang yang berangan-angan. Ini sejarah yang luar biasa. Berangan-angan di dalam Hijr Ismail, bercengkrama, ngobrol, kemudian dimulai dari kalimat tamannau, mari kita berangan-angan. Ini akhirnya angan-angannya terwujud, mimpi 4 orang pemuda ini Allah wujudkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, wasababu wa ulul himmah. Ya, penyebab muru'ah itu adalah ulul himmah ya, tingginya cita-cita, keinginan. Wasarfun nafsi, dan mulia jiwa. Fa'ina man kana alayyal himmata
syarifun nafsi kanat ghayatuhu ihrazil ma'ali fa'inna maka sesungguhnya man kana aliyal himmah, maka sesungguhnya barang siapa yang tinggi cita-citanya, syarifan nafsi yang mulia jiwanya, kanat ghayatuhu adapun cita-citanya tujuannya ihrazal ma'ali untuk mendapatkan ketinggian. Jadi kalau orang itu cita-citanya tinggi, jiwanya mulia, tujuannya pasti akan menggapai yang tinggi. Tidak mungkin menggapai yang remeh, yang skala ringan. Pasti yang tinggi yang dia akan cari. Wa idrakal fadhail, dan dia ingin memperoleh, mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa batina al maqarim, dan dia akan membangun kemuliaan. Wa batina al maqarim, dia akan membangun apa? Orang yang punya tujuan yang mulia itu. Ya, tujuan yang tinggi, ingin memperoleh ketinggian itu, pasti dia akan membangun kemuliaan. Wa badlal nada, ini tetap atafnya pada ghayatul ihrazi ma'ali. Apa itu wabat nada? Wabat itu adalah menyebarkan. An-nada itu, nada itu artinya dingin. Maksudnya apa? Menyebarkan kesejukan, ya, perdamaian. Ini orang yang tujuannya mendapatkan ketinggian itu juga ingin menyebarkan kedamaian, ya, kesunyian, menyebarkan apa? Dingin itu ya perdamaian, ya, kenyamanan, ya, babadul nada, ya, menyebarkan perdamaian. Wa kafal ada, dan dia mampu menahan penderitaan, gangguan. Orang yang punya tujuan yang tinggi pasti dia akan bersabar terhadap apa penderitaan yang menimpa dirinya. Yang penting dia memperoleh tujuannya. Wa kafal ada. Saya yakin ya, 4 orang yang tamanau ini berangan-angan itu pasti dia termasuk dalamnya. Wa kafal ada, ya, mampu menahan diri. Dari ciri-ciri orang yang memiliki tujuan untuk memperoleh ketinggian, ya. Unwanun ifah, tanda ifah, ya. Unwan artinya tanda. Al ifah, al muru'ah itu bagian dari ifah, ya. Tanda dari ifah itu wan nazahah, itu kesucian. Wasyanah adalah penjagaan, ya. Walidzalika la yura, ya, la yura sahibul muru'ah, la yura tidak melihat, tidak mendapatkan pemilik muru'ah, orang yang mendapatkan muru'ah itu illa taqiyan, orang yang bertakwa. Maka orang yang mendapatkan muru'ah, ya, orang yang mensucikan jiwanya, yang menjaga dirinya, ya, itu adalah orang yang bertakwa. Ba'idan anil matami, jauh dari ketamakan jamak, ya, jauh dari ketamakan. Ya, saya tanya, bedanya kikir dan tamak, Pak? Kikir dan apa? Tamak. Ini terangkan oleh Syekh Utsaimin. Bedanya kikir dan tamak. Nah, ini apa bedanya, Pak? Kalau kikir itu tidak mau mengeluarkan apa-apa yang wajib dalam dirinya, ya. Contohnya, ya, nafkah dengan keluarganya, ya, kikir yang wajib, Pak, ya, yang wajib, ya. Bisa kikir karena harta, kedudukan, dan karena agama. Termasuk Nabi mengatakan al-bakhil, ya, man idza dzukirat indahu lam yusolli, ya. Orang yang bakhil apabila disebut namaku dia tidak menjawab. Kan itu yang wajib, ya. Sesuatu yang wajib. Ketika disebut nama Nabi, hendaknya dia menjawab. Jadi bakhil itu tidak mau mengeluarkan apa-apa yang wajib. Yang wajib yang harus dia keluarkan. Kalau tamak sangat mengharapkan apa-apa yang bukan miliknya. Ini tamak, ya. Tamak itu mengharapkan apa-apa yang bukan menjadi
miliknya. Maka orang yang muru'ah ini orang yang mampu menjaga, ya, mampu jauh dari perkara yang tamak. Radiyan bima qasamallahu lahu, dan dia ridho terhadap apa-apa yang Allah bagi, ya. Qanaah tuba li abdin warkawafan wa qana'tuhu bima ata. Cukup beruntung seorang hamba yang rezekinya pas-pasan tapi dia qanaah, ya. Radiyan bima qasamallahu lahu ghairu nadirin ila ma fi aidin nas, ya. Ghairu nadir, dia tidak melihat apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya dia tidak tamak terhadap apa-apa yang di tangan manusia, sesuai dengan sabda Nabi. Nabi bersabda ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbi Allah wa ahabbi nas." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan. Kalau saya mengerjakan amal itu, Allah cinta kepada saya dan manusia cinta kepada saya. Maka Nabi mengatakan, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Izhad fi ma aidin nas yuhibbuka nas. Zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, manusia akan cinta kepadamu. Karena orang yang paling tidak bahagia itu adalah orang yang memikirkan kenikmatan orang lain, ya. Sibuk memikirkan apa? Kenikmatan orang lain, tidak sibuk memikirkan, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ini kemarin ada kejadian di Jakarta, ya. Ada seorang yang tinggal serumah dengan ibunya yang sudah kena penyakit jiwa, rumahnya mewah, tapi tidak punya listrik dan air, ya. Tidak punya air dan tidak ada air dan tidak ada listrik. Padahal main mewah, Pak. Nah, kita mikir ngopo rumah mewah didol lah payu 5 miliar lumayan, Pak. Oh, ya, saya yakin kok 4 miliar ya payu lumayan, ya. Di Jakarta ya, malah urip ra duwe listrik kan duwe air, ya. Ora mikire wah iki sugih. Sebule listrik air ora duwe ya rekoso ya rekoso. Ya itu apa ora paham sertifikatnya ora ketemu piye, Mas. Ya, Masya Allah, banyak orang kadang-kadang melihat gegeri, ya, dohirnya. Padahal mereka orang lain susah, ya. Tidak punya air, tidak punya listrik. Hari ini jenengan nggak ada listrik aja 2 jam jenengan geger, Pak. Rasa kerja sampai, Pak. Soal dari YouTube susah, ya. Iya. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir. Wa mimma yadullu ala madhi muru'ah. Dan dari apa-apa yang dimana menunjukkan bahwa muru'ah itu dipuji. Cukuplah pujian dari Nabi. Qauluhu Nabi SAW. Nabi bersabda, "Inna Allah yuhibbul ma'aliyal umur wa asrafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ketinggian-ketinggian perkara, wa asrafaha, dan kemuliaan-kemuliaan. Maksudnya Allah itu mencintai seorang hamba yang berpikir tentang sesuatu yang tinggi. Contohnya surga, itu yang tinggi tuh, ya. Ala satawul ghuliyah ala wahiyal jannah, ya. Surga itu kan barang dagangan Allah yang ghuliyah, yang mahal, ya. Kalau kaum muslimin hari ini kita masih memikirkan yang remeh, yang remeh, yang biasa-biasa saja, tidak memikirkan yang tinggi, maka kita termasuk orang yang tidak termasuk dalam hadis ini. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Allah mencintai hambanya yang ma'aliyal umur, ya, yang senang dengan perkara-perkara yang besar, ya. Maka sesuai dengan syair, penyair mengatakan, idza kanatil nufusu kibaron ta'ibat fi maradihal ajsam, ya. Apabila jiwa itu besar, maka tubuh akan lelah mengikuti keinginan jiwa, ya. Kalau jiwa itu besar, maka di sini orang itu ingin innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah mencintai ma'aliyal umur, orang-orang yang mencintai perkara-perkara yang tinggi. Maka sebagai muhasabah untuk diri saya pribadi,
karena ini masih diberi Allah SWT kesempatan umur, maka mari kita memiliki karya Pak dalam hidup kita ini ya. Karya yang mungkin bisa kita wariskan, atau karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Seperti saya ceritakan kemarin, ada seorang yang apa ya, yang dipuji oleh malaikat ya, gara-gara apa? Mensedekahkan sepertiga ya, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk makan dia dan keluarganya, sepertiga untuk infak. Allah puji ya, Allah muliakan dia di dunia, pasti Allah muliakan di akhirat. Yang lain nggak dapat air, kebunnya oleh Allah dikirim hujan ya, masya Allah ya. Maka mari kita punya karya, sebagaimana Hasan bin Ali ya, cucu Nabi ya, punya karya. Apa karya terbesar Hasan? Ketika bapaknya mati syahid, dibunuh oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman ibnu Muljam ya, ditusuk ya. Kemudian dia menjadi khalifah pengganti bapaknya. Ternyata cucu Nabi ini Hasan bin Ali menjadi khalifah cuma 6 bulan Pak. Dia berpikir Pak, terjadi pertempuran antara para sahabat dalam perang Siffin, masih bergejolak ya. Akhirnya beliau mendatangi Muawiyah, menyerahkan ya kekuasaannya kepada Muawiyah untuk mengakhiri pertumpahan darah dan untuk mendamaikan kaum muslimin yang berseteru. Dan beliau minta kepada Muawiyah ya dua syarat. Satu, yang terlibat perang Jamal dan perang Siffin dianggap selesai ya. Maksudnya rekonsiliasi ya, damai lah ya. Yang kedua, nanti kalau Muawiyah meninggal ya, jabatan itu diserahkan kepada Dewan Syuro ya. Maka masya Allah, ini Hasan punya karya besar dalam hidupnya, yang Nabi pernah berkata kepada Hasan bahwa cucuku itu nanti akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin yang bermusuhan. Ternyata karya terbesar dalam kehidupannya Hasan bin Ali adalah mendamaikan dua kaum muslimin yang bertikai. Maka mari kita punya karya Pak. Karya dalam hidup kita, apa karya kita ya? Sebelum kita meninggal, kita punya karya yang abadi ya, yang akan terus mengalir dan akan dikenang oleh orang-orang yang akan meneruskan perjuangan kita. Kita punya karya ya, sebagaimana para sahabat ini punya karya. Innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki orang yang cinta terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala mencintai ma'aliyal umur ya, perkara-perkara yang tinggi ya. Allah cinta dengan perkara-perkara yang besar. Maka mari kita punya karya besar dalam hidup kita sebelum kita meninggal. Apa itu karyanya? Bagaimana nanti saya bacakan dalam Riyadhus Shalihin, dalam materi nanti habis maghrib, ada karya besar sahabat Ansor yang ini Allah abadikan di dalam Al-Quran ya. Kisahnya disebut di dalam Al-Quran sampai Allah itu kata Nabi, sesungguhnya Allah itu takjub ya, bangga ya, heran ya dengan perbuatan kalian ya. Satu keluarga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini karya besar dalam hidupnya Pak. Maka mari kita punya karya besar yang menjadi monumen keabadian ya. Monumen keabadian dalam hidup kita. Karena Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi ya, yang tinggi. Monggo kita buka pertanyaan kalau ada. Pada waktu, monggo. Di luar materi kebetulan apa? Ya. Insyaallah besok al-hilmu ya. Al-hilmu. Ada Pak Soebul? Batasan kalau sekarang kan murah kemarin IFA. Batasan IFA itu seperti apa Pak? Maksudnya itu
misalnya orang untuk di satu daerah karena menjaga infahnya itu sampai misalnya karena kondisi mau makan saja susah gitu ya untuk keluarganya, padahal ya orang itu sudah bekerja, sudah ada usaha lah ya, lihat terus misalnya nanam kalau di kampung ya nanam itu tidak panen atau misalnya nanam padi nggak panen, akhirnya Allah kurangi jatah gitu kan. Kemudian karena memang misalnya orang itu menjaga itu sejauh mana, apakah harus sampai harus keluarganya itu yang mengurangi jatah seperti misalnya makan dan sebagainya. Artinya tingkatan ibadah tidak cuma batasan untuk kewajiban terhadap keluarga itu seperti apa? Ya ini betul Pak, ini kembali kepada kita, maksudnya kalau kita udah berusaha ya cari maisha ya, ternyata Allah berikan kadar rezeki kita ya segitu ya. Dan yang kedua keluarganya juga menerima ya, dengan lapang dada ya, menerima dengan mungkin kurangan yang kita berikan ya, itu ya sah saja. Asal itu ada komunikasi antara dia dengan warganya. Seperti mana saya bacakan ini. Karena ini Nabi, beda ini Nabi ya, ini Nabi ya. Tentang bukti ya, ifahnya Rasulullah SAW ini ya. Saya sedikit bacakan ya. Ifahnya keluarga Nabi, bukan cuma Nabi, yaitu ifahnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memang berat, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ya, saya bacakan hadis Nabi SAW. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah faqala ini maj'udun. Datang kepada Nabi ya seorang yang sangat-sangat membutuhkan karena lapar ya. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi ya faqalat, maka Nabi ya mengajak orang itu ke tempat itu Nabi. Jadi Nabi itu punya 9 rumah. Ya 9. Mulai ada 12 13 itu punya rumah itu. Ada 9 ya. Waladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, jiwa Muhammad bil haqq ma'indi ilama, itu jawaban itu Nabi. Waladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, ma'indi ilama, ya Nabi, kata itu Nabi, saya tidak memiliki apa-apa kecuali air. Summa arsala ila ukhra, kemudian Nabi mengajak ke tempat istrinya yang lain. Faqalat misla dalik, ternyata jawabannya sama. Hatta qulna qulhuna misla dalik, sampai 9 orang istrinya itu jawabnya sama. Tidak punya apa-apa kecuali air. Kita ya insya Allah telur ya dibeli dengan almari pendingin kulkas ya hatta kulna kulhuna minadari la walladzi ba'asa bil haq, tidak ya Rasul, demi yang mengutusmu ini bersumpah ya, dengan kebenaran. Ma'indi, saya tidak punya illa ma'un, kecuali air. Faqala Nabi sallam, kemudian Nabi membawa seorang tamunya itu, man yudifu hadalailah, dia tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamunya ini malam hari ini. Faqala rajulun minal ansor, kemudian datanglah seorang dari Ansor, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, kemudian dia mengajak ke rumahnya. Faqala li imratihi akrimi dhaifa Rasulullah, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kondisi ya warga Nabi SAW ya, sampai tidak memiliki apa-apa dan kompak Pak. Beda dengan satu punya atau tidak. Ini 9 orang istrinya sama ya, satu suara, tidak memiliki apa-apa kecuali
air. Ya, memang itu dididik Nabi ya. Maka tapi juga perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita mengalami kondisi yang fakoh, kekurangan itu ternyata sebagaimana saya ceritakan kemarin boleh meminta ya. Ya, boleh meminta dengan syarat yang saya berikan ya. Meminta itu boleh dengan syarat, termasuk syaratnya adalah orang yang mengalami al-fakoh ya, kesulitan yang sangat berat ya. Ya, tapi dengan bukti 3 orang dari ahlul kampungnya itu ya, yang menunjukkan dia tidak memiliki apa ya, orang yang betul-betul dalam kondisi kesulitan. Jadi juga menjadi muhasabah bagi teman-teman kita punya tangga, jangan sampai juga kita tidak peka ya terhadap keluarga kita, saudara kita yang hari ini mengalami kekurangan. Nah, ini juga menjadi ujian kita, Pak. Ya, kalau di sini mungkin Pak Arif yang mungkin punya asistennya juga bisa melihat, meraba-raba bagian humasnya ya. Maka bagian pelayanan itu seharusnya ada. Bagian pelayanan itu paling orang yang peka ya. Orang yang peka, ada saudara kita ya yang ikut dengan kita ini yang hari ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder itu bukan yang menjadi tujuan ya. Kebutuhan primernya tidak terpenuhi ya, tak tercukupi ya. Maka ini sebagai empati kita, walaupun kita tidak bisa mengcover semuanya, paling tidak memberikan keringanan. Nah, ini keringanan ya. Maka kita minta juga ini kepekaan kita, mana yang bisa diusulkan ya. Yang dulu kita pernah punya program, yaitu kan kalau COVID kemudian kalau COVID memberikan santunan kepada saudara kita yang betul-betul terdampak COVID. Nah, maka program ini mungkin bisa menjadi solusi kita juga. Kita khawatirkan apa? Kita khawatirkan ketika kita menemui teman-teman yang menutup dirinya karena ikhfah. Ini kita khawatir, Pak. Karena kita nggak tahu, orang melihat dia cukup, ternyata kekurang-kurangan, tapi karena menjaga dirinya untuk tidak minta. Ini yang angel ya. Maka ini perlu bagiannya itu memang bagian yang orang-orang peka ya. Orang yang peka. Tapi jangan ditunjuk bagian yang mengalami nasib yang sama, Pak. Terus biasa luwe ya jadi tunjuk bagian apa? Bagian apa namanya? Mas, pelayanan sosial ya. Wah, podo wae ora kira ya ora laporan. Laporan ya apik-apik karena yang dia rasakan dengan dia ya sama itu tanya loh. Iya, sama. Beda paling itu yang kurang yang berkecukupan kan dia bisa merasakan. Dia ditunjuk podo-podo wis biasa poso ya. Akhirnya ya kurang peka. Ya. Oke, ini yang sampaikan Bu, ada lagi Pak? Bu. Enggak ada. Tapi IFA itu tidak terbatasi oleh ya apa namanya dia sebagai seorang orang masakin atau termasuk orang yang ada di 8 asnaf yang ada di 8 yang ya. Artinya sebenarnya misalnya orang itu dia masuk kriteria fuqara miskin atau termasuk orang yang sebenarnya mendapatkan hak di dewan asnaf itu. Ya. Tapi dengan menjaga ifahnya itu kemudian sampai apa namanya? Ya bahasanya terlantarkan secara ekonomi. Hanya menjaga ifah. Ya. Maka ini kita minta ya teman-teman yang pengurus juga. Ini kita minta karena ini Ramadan hampir saja mendatang. Sosialisasi zakat mal kalau bisa disegerakan Pak ya. Ini bisa kita untuk menampung bantuan beras kita itu kita bisa akalisasikan dana zakat mal mungkin anggota yang sudah sampai nisab dan haul atau mungkin simpatisan kita atau orang lain. Ini kita pentingkan Pak karena yang ini zakat mal ini kalau besok Ramadan kan udah sampai 1 haul ya bagi yang sudah masuk nisab
ya kita minta untuk persiapan. Karena seperti saya ini juga nggak sanggup Pak, kalau zakat mal itu jatuh tempo, karena saya punya dagangan dan yang lainnya itu, kita hitung nilainya 200 juta, saya keluar 5 juta, itu abot Pak. Abotnya Pak, karena kadang saya nggak punya uang cash, itu JO barang, maka biasanya saya cicil ya, zakat mal itu saya cicil di awal ya. Saya bantu saya akutkan zakat mal kan, yang penting sesuai dengan syarat 8 asnaf. Hari ini kalau para pedagang, pengusaha Pak, tidak menyicil zakat mal, nanti kalau jatuh tempo itu mumet Pak. Saya punya teman jualan pakaian, jatuh tempo tak dihitung zakat malnya 40 juta Pak, itu keluar cuma 20, yang 20 tak utang ya Pak, ya nggak punya uang. Oh jadi punya barang kebak ya. Maka cara solusinya zakat mal itu dicicil Pak, dicicil setahun sebelumnya, sebelum jatuh tempo kita cicil Pak. Nanti kita hitung di akhir kita udah cicil berapa, total zakat mal kita berapa, tinggal kita nambahin berapa. Kalau tidak nanti kita kerepotan tanda akhir zaman itu orang menghutang zakat mal ya. Dicicil tapi akotnya zakat mal loh ya, jangan akotnya infak juga ya. Diberikan kepada yang sesuai dengan 8 asnaf ya, 8 asnaf itu ya. Maka ini mungkin kita beli kesempatan bahwa yayasan ini menggalang zakat mal untuk ya, menggalang zakat mal untuk membantu kondisi saudara kita yang menjaga IFA ini, bisa tolong nanti bingkisan dalam zakat mal itu, untuk paling enggak yang membantu mengcover mereka ya. Maka ya oleh karena Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti Basnas kemarin Pak. Basnas kemarin mau diminta MU itu mengaudit gara-gara Ganjar memberikan program bedah rumah di Wonosobo untuk kader PDIP dengan dana Basnas. Wah, dirame Pak. Nek fakir ora apa-apa, nek kadere sugih tidak memenuhi syarat. Walaupun akhirnya dia pakai uang sendiri ya, mengono itu kan murah artinya. Itu Basnas loh Pak. Mending daripada Basnas yang mending kita kelola ya. Kelola tetap malah tinggal kader PDI loh. Satgas barang boleh loro besok terus seragam. Iya, boleh fitting ya. Ini ya zakat itu kadang-kadang kalau kita tidak jauh-jauh hari kita sosialisasikan ke teman-teman, nanti jatuh tempo dia akan kerepotan. Para pedagang loh, dia kerepotan karena kadang-kadang dia tidak punya uang cash, apalagi bulan Ramadan itu banyak kebutuhan kan. Jatuh tempo Ramadan wae semut ya. Duitnya ra ono ya. Tapi ngitung nisabnya gimana? Hah? Kalau kita ngitung nisab kan teman sudah tahu jatuh tempo nih Pak, sudah tahu perkiraannya. Kan jalan kan sistem tetap ada tetap kurang Pak. Kan kita tahu sendiri loh, barang kita tuh berapa Pak. Yang di toko itu berapa. Itu tetap nanti setelah jatuh tempo tetap yang kita cicil pun kadang-kadang masih kurang Pak. Kan barang dagangan yang kita miliki, belum uang kita, belum simpanan kita, uang simpanannya, belum piutang yang bisa kita tarik balik ke sini. Akhirnya banyak benar. Nek para pegawai itu dia jadi malah tidak kena nisab Pak. Contohnya gajinya 5 juta ya. Gajinya 5 juta. Kalau dikalikan 12 betul kena nisab 60, tapi 5 juta gue bayar anak sekolah telu entek petang yuto mondok. Sisa yuto gue uripnya kurang. Maka gaji 5 juta itu kadang-kadang malah ora kena nisab. Kan setahun entek Pak. Uripnya bedino kurang wae malah ngebon-bon wae ya. Tapi nih pedagang itu, toko bangunan, toko pertanian itu aset yang dia miliki, maksudnya barang dagangan yang miliki bukan barang konsignasi loh Pak, barang milik dia pribadi, cash maupun tempo. Itu jenengan hitung Elindo ini kelihatan Pak. Oh ya, semen ono piro wae to, pesi yang disimpannya berapa itu barang dagangan. Ini pedagang banyak yang kan, tapi nih pegawai negeri itu gajinya gede Pak, tapi nangis juga kayak Pak ya. Malah kemarin pegawai negeri malah selingkuh ke Pak Lurah, malah kosong ya. Yang di Kajuran tuh ya, malah tahun baru di Pantai Ayah ya. Akhirnya mengundurkan diri dari kepala desa Bumi Ayu Kajuran, yang perempuan lari sing Pak. Bu guru ada ya, bu guru mikir gajinya akeh Pak.
Air kosong. Tapi kalau pegawai negeri kan malah nggak bisa. Nyari ya? Karena tidak diperhitungkan di akhir. Oh iya betul ya. Sudah nyicil wajib itu Iya. di Basnas. Oh. Ya sudah, berarti langsung dipotong karena dicicil. Ya itu saya guru SD gajinya 5 juta, berarti tiap bulan dipotong. Sudah, nanti kan di akhir tidak terus dihitung. Ya pokoknya ya wis dicicil jadi. Makanya Basnas itu kan sebenarnya yang zakat itu menurut saya tidak zakat Iya. Ngerampok gitu ya. ya rampok. Jadi dengan kata-kata zakat mah kemarin ada yang tanya Ustadz dari yang ada yang tanya apa itu takbir masjidnya dari di Vespa itu loh. Pemainnya kan beda lah tanya sama yang Ustadz di Basnas itu. Nah kalau gaji saya di tulisan sekian tapi kenyataannya cuma sekian, nah itu gimana? Nyicil saya wajib zakat apa enggak? Dia nggak bisa jawab. Kalau Ustadz coba saya jawab jadi ya, Anda kalau tidak sanggup ya nggak usah. Ini tanyanya bukan zakat. Tanyanya itu wajib zakat ora kan gitu. Karena kan dia nyicil tiap bulan karena SK-nya nanti sekolah. Tulisannya kan 5 juta sekian, bukan 6 juta itu. Tapi angsurannya 3 juta karena mondok anaknya. Berarti kan itu orang kan sudah otomatis sistem potong. Nah, jadi kan pemerintah itu aslinya ya menurut saya ya boleh dana itu dengan dompleng Zakat. wajib zakat. Nah, padahal kan tidak semua hanya dihitung di akhir tahun oleh 6 bulan nggak ada. Nah itu sudah dipotong, berarti kan kerjanya infak nih dipaksa. Itu, nah, itu Basnas Iya. seperti itu. Kalau toh zakat profesi, Pak, zakat profesi itu yang hari ini yang dipakai oleh para ulama kontemporer itu Yaum Hasaudi sesuai dikiaskan dengan zakat pertanian ya di hari dia memanen ya itu harus syaratnya adalah nisab. Nisabnya adalah 84 gram emas. Berarti kalau orang mendapatkan gaji 84 gram emas ya berarti senilai sekitar 70 juta per bulan baru dipotong 2,5% sebagai bentuk zakat profesi karena gajinya dia udah sampai nih nisab dan nisabnya emas Pak, bukan perak. Kenapa bukan perak? Karena perak hari ini tidak menjadi alat tukar. Perak itu nilainya rendah hari ini. Beda yang zaman sahabat dulu, zaman Nabi, nilai dengan emas selisihnya cuma nggak tahu jauh. Hari ini 1 gram perak memang cuma 15.000 mungkin Pak ya. Karena bukan jadi alat apa tuh tukar. Hari ini tetap standarnya zakat ya emas Pak. Emas standarnya 84 gram emas ya. Nek gaji-gaji menteri-menteri yang 100 juta atau pegawai BPJS 120 juta kalau dia memakai pemahaman zakat profesi ya tiap bulan 220 juta dipotong 2,5%. Nek gajinya 5 juta kan belum sampai nisab ya profesi itu ya. Kecuali 2 kali kan setahun ya supaya kan ya gajinya ya Kan ngitungnya di atas kertas kali setahun. gitu. Bukan yang diterima. Yang utang-utang gajinya minus kan bisa. Pegawai itu kan kata. Berarti nek minus bisa ngajukan ke Basnas Pak. Goreng mana apa Asnaf itu. Pak ini minus Pak lho. Iki goreng Pak, iki goreng terlibat Pak. Iya, dengan Basnas itu. Ngono malah rapok Ini boleh dana. malah di kader PDI ya. Malah di Penyalurannya itu Iya. jadi kurang. Ya kita akhiri dengan doa majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.